Halo, selamat pagi, selamat siang. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Lydia Hernita Nainggolan SPD. Nah, kali ini kita masih di bab 1 ya, Nak, di teks deskripsi. Nah, pelajaran yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini atau siang hari ini. Nah, yang pertama tentang struktur teks deskripsi. Nah, ini Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Nah, di buku BOS ada 9 kaidah kebahasaan, tetapi di dalam video ini ada 8. Ya, nah ya, ada 8 kaidah kebahasaan. Nah, yang ketiga ada contoh teks deskripsi. Yang pertama Malioboro dan yang kedua sahabatku atau Nina sahabatku. Nantinya akan Ibu bahas. Nah, mari kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa selalu stay home di rumah ya, Nak ya. Yang pertama, struktur teks deskripsi. Ingat, Nak, struktur itu harus berurutan. Jadi harus berurutan. Yang pertama itu ada identifikasi, kamu lihat ada nomor yang Ibu buat. Yang kedua, deskripsi sebagian, ya. Yang ketiga itu ada kesimpulan atau kesan. Nah, identifikasi itu kemarin juga udah mungkin kamu catat ya di video Ibu minggu lalu. Identifikasi itu adalah nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi nanti yang diidentifikasikan itu nama objeknya, lokasi objeknya, lahir objeknya, dan makna nama yang di dalam objek. Yang kedua, deskripsi sebagian ya. Deskripsi sebagian ini teks yang berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Jadi ini lebih rinci lagi. Yang ada di dalam teks deskripsi itu digambarkan lebih rinci lagi agar si pembaca dapat mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud oleh si penulis. Nah, yang terakhir itu adalah simpulan atau teks. Nah, di sini ya bagian teks deskripsi yang berisi tentang gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Jadi ketika si penulis itu menulis teks deskripsi, adanya simpulan atau kesan pendapat yang diberikan si penulis kepada yang diberikan penulis ya untuk si pembaca. Oke? Nah, yang selanjutnya, nah ini dia kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah kebahasaan itu adalah penggunaan kalimat terperinci untuk mengkonkretkan. Nah, di sini ada contohnya, ini Ibu ambil dari buku bosmu, jadi kamu juga bisa lihat nanti di buku bosmu ya. Nah, yang pertama kalimat yang biasa itu ada, ibuku orang yang sangat baik. Nah, itu ada sangat baik. Nah, sangat baik itu kan enggak banyak. Nah, kita rincikan lagi. Nah, kita lihat di sini ya. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, sangat baik berarti di sini bisa jadi ramah, tutur kata baik, atau tutur kata lembut. Nah, itu dia sangat baik. Jadi dijelaskan lagi. Ya, Nak ya. Lanjut, yang kedua. Kaidah kebahasaan menggunakan cerapan panca indera ya. Penggunaan cerapan panca indera. Nah, ini ada 3 ya, Nak ya. Panca inderanya ada 3, seolah-olah dilihat, seolah-olah mendengar, dan seolah-olah merasakan. Ya, Ibu contohkan ini ya. Yang pertama, A. Pantai Ora adalah salah satu pantai di Maluku yang namanya sudah didengar orang sehingga mancanegara. Nah, ini adalah seolah-olah didengar. Kenapa? Karena dikatakan di sini Pantai Ora udah sering didengar orang hingga mancanegara. Mancanegara itu maksudnya luar negeri, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat di buku BOS ya, seolah-olah didengar itu deburan ombak pantai terdengar berirama. Nah, itu berarti kamu gunakan, kalau dia panca indera mendengar, berarti yang digunakan adalah telinga. Oke. Yang kedua, seolah-olah
lihat atau seolah-olah kita lihat ya, kita di penglihatan ya. Di sini dikatakan Ibu lihat contoh ya, kamu lihat yang B, terumbu maupun ikan-ikan di dalamnya sudah dapat terlihat dari atas permukaan tanpa kita harus menyelam atau snorkeling. Nah, berarti tanpa kamu snorkeling dikatakan di dalam teks ini ya, tanpa kamu snorkeling, kamu sudah bisa melihat ikan-ikan yang di dalam lautan. Berarti kamu seolah-olah melihat di dalam teks. Lihat yang di buku BOS dikatakan di situ pantai panjang dengan pasir putih. Nah, berarti seolah-olah dilihat. Dikatakan lagi air jernih dengan buih-buih kecil. Nah, berarti kalau dilihat berarti kata kerjanya dilihat dari mata. Ya, kamu berarti penggunaannya panca indera mata. Yang ketiga itu adalah seolah-olah merasakan. Kita lihat contoh. Pantai Ora memiliki pasir putih yang sangat lembut dan indah untuk dinikmati. Ingat, nah, kalau dia seolah-olah merasakan, berarti apa? Kalau di badan manusia, di tubuh manusia yang merasakan, iya, pintar, kulit ya, kulit. Nah, di sini juga di buku BOS dikatakan contohnya ya, contohnya udara sangat terasa segar. Nah, segar berarti yang merasakan itu adalah kulit. Udara kan melewati kulit, jadi kita bisa merasakannya. Nah, itu dia kaidah kebahasaan menggunakan panca indera. Selanjutnya, yang ketiga adalah penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Nah, ini dia kata dasar KPTS. Ingat, apa itu kata dasar? Kamu harus tahu apa itu kata dasar. Ya, kata dasar misalnya sapu, kata dasar misalnya rumah, kata dasar misalnya motor. Ingat kata dasar ya, kata awalnya itu. Nah, di sini dikatakan teks deskripsi menggunakan kata benda dan kata sifat untuk menggambarkan objek yang dijabarkan. Di antara kata benda dan kata sifat tersebut ada yang berawalan dengan huruf K, T, S, dan P. Awalan yang bertemu dengan kata dasar dengan huruf awalnya K, P, T, K, T, S, P akan mengalami peluluhan. Ingat, peluluhan itu sama dengan melebur. Sebuah bahasa yang memiliki aturan yang terkesan tidak konsisten tetapi berlaku secara konsisten ya. Seperti itu dia. Nah, ini contohnya ya. Contoh pukau menjadi memukau. Nah, ini yang luluh itu adalah pukau. P-nya ini ya, P-nya ini menghilang atau dihilangkan menjadi mem ya, mem. Jadi memukau biar dia menjadi memukau ya. Nah, yang lainnya lagi dengan mempraktikkan ya, di situ yang diluluhkan ya. Kan kata dasarnya itu praktik, tetapi yang diluluhkan tuh mempraktikkan. Nah, di sini yang diluluhkan adalah men ya. Nah, di sini juga ya Ibu akan terangkan juga, di sini juga ada contoh dari dasar KPTS ya. Yang pertama, Rina mengkukus kue bolu. Kata dasar dari kata mengkukus itu adalah kukus karena dia peluluhan menjadi mengkukus. Nah, seperti itu. Yang kedua, Abdul menulis teks deskripsi itu. Nah, di sini kata dasarnya adalah tulis ya. Kata dasarnya adalah tulis menjadi menulis ya. Jadi menulis. Nah, seperti itu. Yang ketiga, Dila sedang menyapu di halaman. Kata dasarnya adalah sapu ya. Kata dasarnya adalah sapu menjadi menyapu. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Nanti kalau kamu kurang paham lagi, kamu bisa tanya ke Ibu Lydia di grup nantinya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang keempat, penggunaan sinonim pada teks. Nah, ini dia. Ingat, sinonim itu apa? Ya, kamu harus tahu sinonim itu apa, karena di pelajaran SD juga sudah dibelajarin ya. Sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, persamaan kata contohnya ini ada di buku BOS juga ya, Nak. Indah, elok, permai, dan molek. Nah,
Sinonim indah bisa elok, permai, dan molek. Nah ini nak, cara kamu lihat sinonim ini, kamu bisa lihat atau kamu bisa ambil di KBBI atau yang disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah di sini Ibu terangkan bahwa penggunaan kata sinonim dalam teks deskripsi digunakan untuk menggambarkan suatu agar pembaca tidak jenuh atau bosan dalam pembacaan teks deskripsi hingga pilihan kata yang digunakan harus bervariasi. Nah, contoh ya, ini kata putih. Sinonimnya putih adalah bersih, murni, suci, ya. Nah, Ibu ambil contoh dari teks Pantai Senggigi. Di sini Ibu katakan, Pantai Senggigi memiliki pasir yang berwarna putih. Nah, ini juga bisa kamu ganti berwarna atau Pantai Senggigi memiliki pasir yang sangat bersih. Nah, itu juga bisa. Dan banyak yang lainnya lagi anak ya. Lanjut. Nah, 5, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Nah, ini dia. Kata depan itu ada di, ada dari, ada pada, dan ke, ya. Kata depan, misalnya contoh ini, di habis titik, di bagian barat kembang api meluncur deras ke langit Jakarta. Nah, di sini ada bagian di, ya, di. Nah, itu dia harus kata depannya huruf besar. Nah, di sini juga ada ke, ini juga ada nih, ke langit Jakarta. Nah, ini kenapa dia ke-nya ini tidak huruf besar? Karena tidak di awal dari titik ya, tidak di awal. Kalau misalnya deras titik ke-nya baru huruf ke itu harus huruf besar. Nah, di sini juga ada yang kedua, dari cerita Betawi. Nah, di sini kamu bisa lihat teksnya di teks Gebiar pementasan tari kolosal ya. Dan masih banyak yang lainnya juga. Lanjut. Dan 6, penggunaan kata khusus dan kata umum. Nah, ini juga sebenarnya sudah Ibu terangkan waktu masuk pembelajaran minggu lalu. Nah, ingat nak, kata umum dan kata khusus ini hampir sama seperti sinonim. Nah, kamu bisa lihat indah, melihat, hewan pemeliharaan, memegang, memukul, menyedihkan, mendatangi atau menatap dan lain-lainnya. Nah, ini kata khusus ini sama dengan sinonim ya, hampir sama dengan sinonim. Oke. Nah, lanjut, yang ketujuh, penggunaan huruf kapital. Nah, di sini dikatakan huruf kapital itu nak adalah huruf pertama sebagai kata pada awal kalimat ya, pada awal kalimat. Nah, pada awal kalimat huruf kapital itu misalnya nama tempat. Nah, di sini huruf kapital itu adalah huruf besar. Jadi di awal titik ya itu harus huruf besar. Contohnya nama tempat, contoh Batam ya. Batam itu B-nya itu harus huruf besar. Mungkin kamu di SD juga sudah belajar ini. Nah, yang kedua ada mungkin nama orang. Nah, ingat selalu penulisan nama orang ya itu di awal itu harus huruf besar. Contoh Ibu contohin di situ Rudi, R-nya itu harus huruf besar. Nama bangsa ya, contohnya Indonesia, I-nya harus huruf besar. Seperti bahasa Indonesia ya, contoh pelajaran bahasa Indonesia itu I harus huruf besar dan B harus huruf besar juga dan lainnya juga ya. Dan yang terakhir ya, ini adalah kaidah kebahasaan yang terakhir. Nah, yang terakhir penggunaan kata majas ya. Ingat nak, majas itu adalah gaya bahasa untuk menyampaikan kiasan ya, yang disampaikan melalui kiasan. Yang pertama ya, majas hiperbola. Ingat, majas ini sebenarnya banyak ya nak, tetapi di pelajaran teks deskripsi ini hanya 3 saja yang Ibu terangkan dulu. Ya, nanti mungkin kamu di pelajaran selanjutnya, di pelajaran bahasa selanjutnya, di tingkat yang lebih tinggi lagi, kamu akan belajar majas-majas yang lainnya. Nah, yang pertama adalah majas hiperbola, yaitu majas yang menggunakan secara berlebihan ya, pengungkapannya secara berlebihan. Contohnya, tetanggaku sangat baik seperti malaikat. Nah, malaikat itu yang hiperbolanya. Atau bisa jadi kau adalah bintang kelas
sekolahku, misalnya seperti itu. Nah, di situ kata hiperbolanya adalah bintang kelas atau kaulah bulan di hatiku. Nah, itu dia adalah hiperbola ya, majas hiperbola. Yang kedua ada majas personifikasi. Nah, majas personifikasi yaitu perbandingan benda mati yang memiliki sifat seperti manusia. Jadi seolah-olah hidup. Jadi benda mati itu seolah-olah hidup. Contohnya, pena itu menari-nari di atas kertas. Nah, yang termasuk benda mati yaitu pena. Seolah-olah seperti manusia, sifat manusia adalah menari-nari. Karena yang menari-nari itu adalah manusia. Nah, yang kedua lagi ada ombak itu berkejar-kejaran di tepi laut. Nah, benda matinya adalah ombak. Sifat seperti manusianya adalah berkejar-kejaran ya. Seperti itu nah ya contohnya ya. Yang ketiga adalah majas metafora ya, majas metafora yaitu majas yang objeknya bersifat sama dengan pesan yang diinginkan ya, disampaikan dalam bentuk ungkapan. Nah, itu adalah majas metafora. Contohnya, anak itu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Nah, yang menjadi metafora itu adalah buah bibir. Buah bibir sama dengan bahan pembicaraan. Atau contoh lagi, artis itu sedang naik daun atau Raffi Ahmad sedang naik daun di tahun ini. Nah, yang menjadi metafora adalah naik daun. Naik daun itu maksudnya terkenal, sangat terkenal seperti itu ya, Nak ya. Dan lanjut, nah ini dia. Di dalam teks satu ini ada Malioboro beda-beda ya, Ibu buat warna pada tulisan. Nah, di situ yang warna putih adalah identifikasi. Kenapa ya? Kenapa dia identifikasi itu? Karena di sini dikatakan kamu harus ingat nama objek yang dideskripsikan adalah lokasi. Kita lihat ya, Ibu baca, siapa sih orang Indonesia khususnya orang Jogja yang tidak kenal dengan Malioboro? Malioboro sering disebut sebagai pusat wisata kota Jogja. Nah, itu termasuk ya deskripsi menggambarkan tentang lokasi tentang Malioboro. Nah, yang kedua ya, yang bertulisan biru ada deskripsi sebagian ya, dikatakan di situ meskipun hanya nama sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang tinggi sehingga membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata pilihan para turis lokal maupun mancanegara serta memiliki sangat banyak arti kehidupan dan lainnya. Nah, kenapa di situ ditulis seperti itu, Nak? Karena ingat deskripsi itu apa? Teks yang berisi tentang gambaran yang ada pada bagian-bagian dalam objek. Nah, dikatakan di sini adalah Malioboro itu memiliki banyak daya tarik dan yang tinggi sehingga di Jalan Malioboro menjadi destinasi wisata yang para turis suka. Nah, yang terakhir kesimpulan ya, dikatakan kesimpulannya oleh karena itu. Nah, ini kesimpulan si penulis. Oleh karena itu, Jalan Malioboro menjadi salah satu jalan utama di kota Jogja ya. Siapa yang pernah ke Jogja pasti sudah tahu bagaimana lokasi Malioboro ini. Nanti Ibu akan berikan satu video tentang wisata Malioboro biar kamu lebih bisa melihat dan memahaminya lagi ya. Sama Ibu Lydia juga belum pernah ke Jogja, jadi kita hanya membayang-bayangkan saja dulu ya, Nak ya. Nah, sudah mengerti maksud dari strukturnya ini? Ingat ya, struktur dari teks ini ya ada 3 ya, identifikasi, deskripsi sebagian dan kesimpulan, harus berurutan ya, Nak ya, harus berurutan. Nah, yang kedua ya, ini ada 2 teks. Nanti Nak, 2 teks ini ya kamu tulis ya, teks kedua itu kamu tulis, kamu akan mengerjakan latihan ini ya. Kamu tulis teks Nina sahabatku itu di buku tulismu. Setelah kamu tulis, kamu buat seperti ini ya, struktur seperti ini nih, ada tanda kurung kurawal kayak gini yang Ibu buat. Kamu buat di Nina ini di buku tulismu, kamu buat di samping-sampingnya ini ya. Nah, kamu kerjakan ini, buat strukturnya. Setelah kamu buat strukturnya, yang kedua dari dalam teks Nina itu, Nina sahabatku itu, cari 3 kata K ya, cari jangan 3, maksudnya Ibu satu-satu ya.
Satu, ini ibu salah tulis, maaf ya nak ya. 1K, 1P, 1T, 1S. Kamu buat satu-satu ya. Nanti kamu cari di sini, teksnya ada di sini ya. Nah, yang ketiga ini 3 kata sinonim. Jadi kamu cari sinonimnya apa. Misalnya contoh sahabatku, sahabat sinonimnya apa. Nah, itu sama seperti kata umum dan kata khusus. Nah, 3. Yang kalau ini 3, yang KPTS ini kamu ambil satu-satu aja. K1, P1, T1, S1. Kamu ambil KTSP-nya satu-satu. Sedangkan kata panca indera ini kamu kan ingat, panca indera itu ada 3, seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan. Kamu lihat di dalam teks ini, jika ada seolah-olah melihat, tulis. Jika ada seolah-olah mendengar, tulis. Jika ada seolah-olah merasakan, ditulis. Tapi kalau misalnya salah satu dari 3 panca indera itu tidak ada, kamu boleh tidak usah menulis. Tetapi jawabannya itu sebenarnya ada ya nak ya. Nah, kamu tulis di buku tugas ya, buku tugasmu ya, atau buku tugas aja ya, di buku tugas bahasa Indonesia. Setelah kamu selesai, kirim ke Ibu Lydia ya. Jangan lupa semua yang ibu terangkan ya, yang ibu terangkan pada video ini ya, atau PowerPoint ini, kamu tulis kembali di buku bahasa Indonesiamu ya. Kamu tulis kembali di buku bahasa Indonesiamu agar kamu bisa lebih paham lagi. Ketika kamu lupa, kamu bisa melihat buku catatanmu. Oke, anak-anak ibu semua. Nah, terima kasih telah menyaksikan video dari Ibu Lydia. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Sampai ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Bye bye.